Hai Bunda dan Yanda yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Selamat datang di Golden Age Channel. Dalam channel ini kita akan berbagi informasi seputar Golden Age atau periode emas dalam usia seseorang, dan itu terjadi pada masa kanak-kanak. Lebih tepatnya terjadi pada anak usia dini. Mungkin di antara Bunda dan Yanda ada yang sudah pernah dengar tentang Golden Age. Tapi juga mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Golden Age? Apa saja yang terjadi di sana? Mengapa Golden Age ini sangat penting? Dan seberapa penting pengaruhnya bagi pertumbuhan seseorang? Bunda dan Yanda, masa Golden Age ini sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Bunda dan Yanda, karena pada masa ini otak anak bertumbuh secara maksimal dan juga disertai dengan pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, mental, pertumbuhan bahasa, pertumbuhan sosial emosionalnya, spiritualnya, bahkan pola perilaku itu diatur atau dibentuk sejak usia dini. Itulah sebabnya mengapa periode ini sangat penting untuk menjadi perhatian bagi Bunda dan Yanda sekalian. Dan dalam video kali ini, saya dan teman-teman khusus akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik yang terjadi pada anak usia dini. Perkembangan fisik memberi si kecil kemampuan yang mereka butuhkan untuk bereksplorasi dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perkembangan fisik anak dimulai dengan otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan yang terkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang. Seiring dengan pertumbuhan si kecil, jumlah dan jenis aktivitas fisiknya akan banyak berubah. Pola asuh dan cara mendidik, serta jenis mainan dan lingkungan sekitar akan memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan dan keterampilan fisik mereka. Mari kita melihat perkembangan fisik mulai dari anak 1 tahun sampai 6 tahun. Perkembangan fisik anak usia 1 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Biasanya ditandai dengan kemampuan merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan mereka ke samping atau menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan. Pada saat ini, mereka cenderung tidak stabil saat berjalan, maka wajar bila sering jatuh. Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan, menari, dan memanjat. Perkembangan fisik anak usia 2 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berusia 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa menendang bola kecil ke depan, menangkap bola yang digelindingkan, dan melempar bola dengan tangan dengan akurasi rendah. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangan si kecil menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Perkembangan fisik anak usia 3 tahun. Si kecil berusia 3 tahun sudah menjadi lebih seimbang dan dapat bergerak dengan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Dengan berkembangnya koordinasi otot si kecil, kini ia bisa menangkap bola besar menggunakan kedua tangan dan tubuh mereka. Sekarang ia juga bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak cepat melewati rintangan. Si kecil mungkin juga sudah dapat berjalan tanpa melihat ke arah kakinya dan dapat berjalan mundur perlahan. Perkembangan fisik anak usia 4 tahun. Si kecil yang berusia 4 tahun
dapat terlibat dalam permainan dan aktivitas dalam jangka panjang. Anak sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan bahkan berlari kencang. Ia juga mampu melempar, menangkap, menendang, memantulkan bola dengan baik. Sekarang ia memahami konsep bergerak di ruang tanpa menabrak benda atau orang. Berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih, kini menjadi aktivitas yang bisa mereka selesaikan tanpa bantuan ibu. Hal ini dikarenakan keseimbangan yang meningkat. Perkembangan fisik anak usia 5 tahun. Si kecil berusia 5 tahun memiliki banyak energi dan akan mencari permainan dan lingkungan yang aktif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak membantu mereka untuk dapat mengendari sepeda dengan bantuan roda latihan, melakukan lompat tali, dan memainkan bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap, serta mampu untuk menentukan arah, kecepatan, dan kualitas gerakan mereka secara bervariasi. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Si kecil berusia 6 tahun akan terus menikmati bergerak dalam berbagai cara meskipun kemampuan fisiknya belum berkembang maksimal. Ia bersemangat untuk mencoba aktivitas dan olahraga yang baru. Ia dapat berjalan di berbagai jalur dan arah, serta mengontrol tubuh mereka, misalnya dengan melompat dan mendarat, berguling, dan mengontrol distribusi berat badan pada kaki dan tangan. Pada usia ini, tingkat keterampilan si kecil akan bervariasi berdasarkan jumlah kegiatan fisik. Mereka si kecil yang kurang aktif dilatih mungkin tidak mengalami perkembangan yang sama dengan yang rutin latihan. Namun ternyata ada faktor-faktor yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik dari anak usia dini. Di antaranya itu pertama, penyakit. Penyakit selama masa pertumbuhan dapat mencegah anak mencapai potensi fisik seperti tinggi badan dan berat badan. Pada beberapa kasus, pertumbuhan yang terlalu lambat dan terlalu cepat mengidentifikasikan adanya masalah dengan kelenjar hormon seperti kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon pertumbuhan tulang dan jaringan. Faktor kedua adalah kurang gizi. Gizi yang buruk merupakan penyebab sepertiga kematian anak di seluruh dunia. Anak yang kurang gizi memiliki daya tahan tubuh yang lemah terhadap infeksi dan beresiko tinggi mengalami kematian akibat diare dan penyakit saluran pernafasan. Faktor yang ketiga adalah kebersihan yang buruk. Kebersihan diri sendiri maupun lingkungan di sekitar anak perlu diperhatikan. Pastikan anak selalu membersihkan diri atau dimandikan secara teratur. Kemudian jagalah kualitas dan kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan sekitarnya. Perhatikan pula lingkungan bermain anak agar anak terhindar dari resiko menderita penyakit. Faktor yang keempat adalah perilaku orang tua. Selain dari kesehatan anak, perilaku anak juga memberikan gambaran apakah dia bertumbuh dan berkembang secara optimal secara psikologis. Faktor utama yang dapat mempengaruhi perilaku anak adalah perilaku orang tua mereka. Beberapa contoh perilaku yang dapat menghambat perkembangan anak antara lain bersikap terlalu protektif. Orang tua secara naluriah akan melindungi anaknya dari segala bahaya. Namun terkadang orang tua menjadi terlalu takut mengenai hal-hal buruk yang dapat terjadi pada anaknya. Contoh kedua adalah terlalu cepat memberikan bantuan. Ketika anak menghadapi suatu masalah, biarkanlah dia mencoba mengatasinya sendiri.
Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bunda dan Yanda dan untuk kita semua. See you in the next video. Bye.